Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longokin Kampung Kamal, sekarang lagi musim duren. Siapa yang nggak kenal bahasa Betawi emang keren. Abang Pok Nyababe, jumpa lagi kita dalam acara Nyabe Bahasa Betawi. Kali ini pertemuan kita akan membicarakan tentang awalan nasal bahasa Betawi. Abang Pok Nyababe, di dalam bahasa Betawi itu salah satu cirinya adalah banyak kata yang berawalan nasal. Ini merupakan ciri dari bahasa Betawi. Nah, apa aja variasi dari awalan nasal dalam bahasa Betawi itu? Setidaknya ada 5, yaitu awalan nasal kemudian nye atau kemudian dan nge. Nah, jadi setidaknya ada 5 itu awalan nasal dalam bahasa Betawi. Nah, Abang Pok, mari kita lihat ya satu persatu dari awalan nasal yang menjadi ciri khas ya bahasa Betawi. Iya, Abang Pok Nyababe, yang pertama awalan nasal dalam bahasa Betawi itu yaitu Apa contohnya? Misalnya pada kata potong. Potong menjadi motong. Jadi kata potong itu bunyi P itu pada kata potong itu hilang atau lenyap ya, diselipkan, dilenyapkan, maka menjadi motong. Misalnya dalam kalimat, siapa tuh tadi yang motong kue di atas meja tadi, misalnya gitu ya. Jadi motong. Ya, motong itu dari kata potong, P-nya, bunyi P-nya hilang, kemudian bunyinya langsung ya jadi motong gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya kata beli misalnya. Beli ditambah B-nya masih tetap jadi beli gitu. Nah, contohnya dalam kalimat misalnya tadi gua baru membeli baju gitu. Seperti itu. Jadi awalan nasal itu ada kata yang bunyi awalnya lenyap begitu ya, tetapi ada yang masih tetap. Nah, seperti itu contohnya Abang Pok. Selanjutnya Abang Pok, ada lagi awalan nasal dalam bahasa Betawi itu, misalnya contoh kata tarik misalnya, mendapat awalan nasal menjadi narik gitu. T-nya bunyi T di situ pada kata tarik itu lenyap ya. Jadi dari kata tarik ditambah menjadi narik gitu ya. Misalnya dalam kalimat yang narikain gue siapa nih gitu. Jadi tarik jadi narik gitu. Tetapi dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam bahasa Betawi, kata narik itu juga bisa berarti kias ya. Banyak kata-kata Betawi yang kias ya dari kata narik itu. Misalnya contoh kalimat, lu kenapa waya gini belum jalan? Emang gak narik? Misalnya gitu ya. Nah, narik di sana itu maksudnya kebetulan dia supir angkot mungkin ya. Jadi bilang gak narik. Gak narik itu artinya ya gak kerja gitu bawa mobil gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bermakna kias gitu. Atau ada kalimat lain misalnya, bulan ini siapa yang narik engkoan gitu ya, atau arisan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga narik di sana juga makna kias ya, yang artinya siapa yang dapat arisan itu, seperti itu ya. Nah, itu dari kata tadi tarik mendapat awalan nasal N ya. Nah, jadi kata T-nya itu menjadi hilang gitu ya.
Tapi ada juga yang tetap ya, kata awalnya itu tetap. Misalnya pada kata depak misalnya gitu ya. Depak ditambah awalan nasal N tetap saja ndepak jadinya, D-nya tetap gitu ya, ndepak. Misalnya dalam kalimat enak aja lu, main depak aja misalnya gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu kata bunyi awalnya tetap gitu ya. Nah, jadi itu awalan nasal N ya di dalam bahasa Betawi. Ya, Abang Po-nya Babe. Selanjutnya ada awalan N atau N ya. Nah, misalnya dari kata saring itu jadi nyaring. Misalnya kalimatnya gitu, lagi nyaring tepung gitu ya, nyaring gitu ya. Nyaring bukannya kenceng ya, beda itu kata nyaring kenceng dengan nyaring tepung gitu ya. Nah, kalau kata nyaring yang dimaksud adalah nyaring tepung, itu kata dasarnya adalah dari saring ya ditambah awalan N jadi nyaring ya. Demikian juga misalnya dari kata cium itu ya, cium jadi nyium. Nah, jadi C-nya juga luluh ya, dari kata cium menjadi kata nyium misalnya. Misalnya, wah gue kena COVID nggak nyium apa-apa ya. Nah, kayak kira begitu ya. Jadi di dalam awalan nasal N, semua kata yang bisa masuk awalan N itu adalah memang kata-kata ya yang seluruhnya luluh huruf awalnya itu atau bunyi awalnya. Jadi kalau ada bahasa Betawi yang ditambah awalan nye itu seluruh katanya luluh, atau dengan kata lain kata yang bisa ya diberi awalan nasal nye n itu ya itu adalah kata-kata yang memang bunyi awalnya bisa luluh ya, seperti itu Abang Po. Nah, Abang Po, yang terakhir adalah nge. Nah, awalan nasal nge ini itu kebalikan dari yang tadi kita bahas. Kalau yang barusan aja kita bahas tadi, yang nye itu, n itu semuanya luluh ya. Nah, kebalikannya yang berawalan nasal nge ini justru tidak ada kata yang luluh ya, huruf atau bunyi awalnya. Nah, kenapa? Ya karena memang kata yang bisa dimasukin awalan atau ditambah awalan nge ini adalah memang kata-kata yang bunyi awalnya tetap ya. Apa contohnya? Misalnya kita ambil contoh kata dot ya, jadi ngedot gitu ya. Jadi dot ditambah nge jadi ngedot gitu kan. Nah, contohnya dalam kalimat lu udah gede gitu masih ngedot aja misalnya gitu ya. Nah, itu dot itu tadi tetap gitu ya, kata D-nya tadi itu. Hampir semua, jadi semua kata yang ditambah nge ya misalnya kata ngelap lap gitu jadi ngelap gitu ya. Itu seluruhnya kata bunyi awalnya itu tetap. Jadi itu Abang Po, ada 5 awalan nasal dalam bahasa Betawi, dan ini adalah merupakan salah satu ciri dari bahasa Betawi, yaitu kata-kata yang bisa atau yang bisa dimasukkan atau berawalan nasal. Nah, Abang Po, itu dia tadi ya, sudah kita bahas ya tentang awalan nasal ya dalam bahasa Betawi. Nah, jangan lupa Abang Po habis nonton video ini, Abang Po colok ya langganannya ya, dan colok juga ya tombol sukanya. Habis itu kirim deh ya ke Abang Po-nya Babe yang lain. Sampai jumpa di acara yang lain, di tema yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.